Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Soal Lucy. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi aljabar atau yang disebut juga dengan diferensial. Nah, kita sudah mengenal bahwa turunan fungsi aljabar itu memiliki banyak tipe. Yang pertama, turunan-turunannya misalkan kita temui pada beberapa buku yang menjelaskan langsung bahwa turunan dari fx adalah eh, 0 atau lain sebagainya penjabarannya. Namun di sini, untuk part yang pertama ini, kita akan bahas berdasarkan dalil-dalil atau yang kita kenal juga berdasarkan definisi dari turunan fungsi aljabar tersebut. Nah, bagaimana sih untuk menentukan definisi-definisi itu? Yuk kita simak berikut ini. Untuk dalil yang pertama, yang dimana fx sama dengan k. Turunan f aksennya, f aksen x-nya adalah 0. Bagaimana kita membuktikan dengan definisi? Cara pembuktiannya cukup mudah, yaitu kita tulis dulu nih, bukti. Bukti yang pertama adalah kita akan membuktikan apakah turunan dari k atau yang disebut juga dengan konstanta ini adalah f aksennya adalah 0 gitu ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, kemudian F X plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Ini kan berdasarkan definisinya. Definisi. Oke, sekarang kita akan masukkan nilai dari si H tersebut. Jadi, limit H mendekati 0, sebentar ya, untuk X ini kan X plus H, yang dimana katanya si Fx itu nilainya adalah K, berarti di sini karena hanya belum kita masukkan, maka K min Fx-nya adalah K, gitu ya, per H. Sama dengan limit H mendekati 0, K dikurangi K adalah 0 per H. Nah, jadi hasilnya adalah limit H mendekati 0 dengan hasil 0 dibagi H adalah 0. Sehingga limit H mendekati 0 adalah 0. Gitu. Inilah pembuktiannya berdasarkan definisi. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Oke, bagaimana untuk contohnya? Untuk contohnya, saya akan berikan contoh seandainya terdapat fx, yaitu nilainya adalah 5, maka turunannya berapa? Maka turunannya atau f aksennya adalah 5 ini adalah konstanta ya, jadinya adalah 0. Mengapa demikian? Kalau misalkan berdasarkan dari aljabar, sebenarnya kita mengetahui bahwa 5 ini kan dikali 1. Artinya 5 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan adalah 1 kan. Nah, kemudian 0 kita kalikan dengan 5. 5 dikali 0 dikali X 0 X pangkat 0 X pangkat 0 min 1. Atau sama dengan 0 kali X pangkat negatif 1. Atau sama aja kan dengan 0. Nah, jadi telah terbukti. Bagaimana untuk dalil pertama? Semoga lebih dipahami ya. Oke, kita masuk ke dalil kedua. Pada dalil kedua berbunyi bahwa jika n suatu bilangan positif dan fx sama dengan x dipangkatkan dengan n, maka akan berlaku f aksen x sama dengan n dikali dengan x pangkat n min 1. Bagaimana cara pembuktiannya? Oke, kita buktikan secara definisi. Bukti yang pertama, kita tulis dulu. F aksen X adalah limit H mendekati 0. Kan kita tahu nih di sini ada, tulis dulu ya definisinya, Fx plus H dikurangi dengan Fx per H. Nah, fungsinya adalah X pangkat N, maka X ini kita ganti dengan X plus H, atau substitusikan X plus H ini ke dalam si fungsinya. Sehingga limit H mendekati 0, X plus H pangkat N dikurangi dengan Fx. Berarti kita substitusikan X ini ke dalam fungsinya. Jadi X pangkat N dibagi dengan H. Oke, setelah ini kan bentuknya dalam bentuk pangkat ya.
Oke, kalau dijabarkan pun nanti kita bisa untuk menjabarkan, namun di situ ada apa ya namanya, bentuk saya langsung buat menjadi bentuk kombinasinya. Limit H mendekati 0, yang dimana X pangkat N ditambah dengan kombinasi N1, X pangkat N dikurangi 1. Kemudian ditambah dengan kombinasi N2, X N dikurangi dengan 2. Kemudian dikali dengan, oh ini dikali H, kemudian ini juga dikali H pangkat 2. Dan seterusnya kombinasi N dikurangi 1, X dikali H pangkat N dikurangi 1. Plus H pangkat N dikurangi X pangkat N. Oke, nyelip dikit ngepa ya. Kemudian dibagi dengan H. Nah, ini dapat kita temui bahwa nanti bentukannya adalah limit H mendekati 0, yang dimana nanti kombinasi N1, X pangkat N dikurangi 1, ditambah kombinasi N2, X N dikurangi 2 dikali H, ditambah seterusnya sampai kombinasi N-1, X, H, N dikurangi 2 plus H pangkat N dikurangi 2. Sehingga ketika kita substitusikan nilai limit H mendekati 0-nya dimasukkan ke dalam sini, maka bentuk sederhananya menjadi kombinasi N1 dikali X pangkat N dikurangi 1. Sehingga terbukti menjadi N X pangkat N dikurangi 1. Nah, terbukti ya bahwa turunan dari X pangkat N adalah N X pangkat N dikurangi 1. Itu untuk dalil kedua. Bagaimana untuk contohnya? Saya tulis aja di sini untuk contohnya. Contohnya misalkan ada fx sama dengan x pangkat 5. Tentukanlah f aksen x-nya. Boleh menggunakan definisi ini, boleh juga langsung menggunakan bentuk dari turunannya ya. Saya akan menggunakan bentuk dari turunannya menjadi 5 dikali dengan x, pangkatnya kita kurangi 1, yaitu 5 dikurangi 1, atau sama dengan 5x pangkat 4. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami, diperhatikan terlebih dahulu. Kalau sudah cukup dipahami, kita akan lanjut ke dalil ketiga. Di dalil ketiga, jika f dan g fungsi, kemudian k bilangan konstan, untuk gx sama dengan k dikali fx atau k dikali dengan sebuah fungsi, maka turunannya akan berlaku k dikali f aksen x. Kita buktikan dulu ya. Buktinya adalah g aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, gx plus h dikurangi gx per h. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsinya. Oke, limit h mendekati 0, fungsinya bentuknya adalah k, kemudian dikali dengan f, x plus h-nya disubstitusikan, x plus h dikurangi dengan k dikali fx per h. Nah, setelah itu semuanya memiliki variabel k, maka kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Limit h mendekati 0, k kita kalikan dengan fx plus h dikurangi dengan fx per h. Nah, sama dengan k ini kita letakkan dulu di depan, kemudian dikali dengan limit h mendekati 0, kemudian f x plus h min fx per h. Ini kan telah terdefinisi ya, bentuk seperti ini adalah bentuk dari turunan atau f aksennya. Sehingga dapat kita tulis k
dikali dengan F aksen X. Nah, sehingga terbukti bahwa turunan dari GX sama dengan K dikali Fx adalah K dikali F aksen X. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke dalil ketiga. Kalau mau contohnya bisa diberikan, misalkan contohnya begini. Contohnya diketahui misalkan ada fx sama dengan 3x pangkat 5. Kemudian tentukan f aksen x-nya. Nah, yang berlaku menjadi k itu adalah 3. Kemudian fx-nya bentuknya adalah x pangkat 5. Maka kita tentukan dulu, kita tulis 3 dikali turunan dari x pangkat 5-nya. X pangkat 5 berarti 5 dikali x, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, atau sama dengan 3 kali 5 yaitu 15, X pangkat 4. Selesai. Kita lanjut untuk dalil keempat. Ya, perhatikan untuk dalil keempat. Dalil keempat ini cukup agak mirip-mirip nih dengan dalil ketiga, tapi bentuknya dia sudah bentuk perpangkatan nih. Oke, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita buktikan terlebih dahulu, membuktikan bahwa K dikali X pangkat N, turunannya adalah K dikali, turunannya adalah F aksen X sama dengan K dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1. Maka F aksen X sama dengan, langsung saja ya, limit H mendekati 0, K dikali, kita substitusikan X plus H-nya, kemudian dikurangi dengan K dikali Fx per H. Nah, setelah ini kita keluarkan nilai K-nya. Jadi, limit H mendekati 0, K dikali dengan Fx plus H dikurangi dengan Fx per H. Setelah itu, K-nya kita letakkan di depan. K dikali limit H mendekati 0, F, X plus H dikurangi Fx per H. Nah, ini bentukan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H, ini kan sudah menjadi definisi ya, definisi dari turunan Fx. Maka, kita dapat menuliskan K dikali limit, K dikali, ini aja, langsung ya, K dikali F aksen X. Sampai di sini, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, jadi turunan fungsi untuk bentukan X pangkat N menjadi berapa nih? Iya, jadi turunannya adalah K dikali, kalau misalkan turunan dari Fx itu bentuknya adalah X pangkat N, maka N-nya dikalikan dengan koefisien X, kemudian X-nya yang dimana pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Ini untuk dalil keempat. Bagaimana contohnya? Saya akan memberikan contoh, misalkan seperti ini, bentuknya sedikit lebih berbeda. Contoh, jika diketahui bahwa fx-nya sama dengan 5 per x pangkat 3, maka berapakah turunannya? Nah, yang pertama kita bisa mengubah nih, fx ini 5 per x pangkat 3 menjadi 5 dikali x pangkat negatif 3. Karena dia diletakkan di atas gitu ya. Jadi, bagian yang ada di dalam penyebut perpangkatan itu bisa diletakkan di atas dengan cara mengalihkan negatif atau bernilai negatif pangkatnya. Setelah itu, maka f aksen x-nya adalah 5. Kita tulis dulu, kemudian pangkatnya si n ini kita taruh di depan. Kali negatif 3, tulis x-nya, pangkat negatif 3 dikurangi 1. Atau sama dengan
negatif 15 X pangkat negatif 4. Atau biar lebih rapih lagi, bentuknya menjadi negatif 15 per X pangkat 4. Ini sudah selesai. Oke, mudah-mudahan dalil 4 juga dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu dalil kelima. Dalil kelima merupakan dalil yang dimana bentuk dari fungsinya berbentuk perjumlahan dan pengurangan. Ini digabung. Saya gabung menjadi perjumlahan dan pengurangan karena nanti sama gitu untuk pembuktiannya. Jadi jangan bingung ya. Oke, untuk yang pertama, pembuktiannya kita buktikan bagaimana sih turunan. Ini harusnya H aksen ya. Turunan H aksennya atau turunan H-nya. Kalau turunan H aksen, maka nanti diturunin lagi H aksennya. Oke, buktinya adalah H aksen X itu sama dengan kita gunakan cara definisi limit H mendekati 0, kemudian kita tulis terlebih dahulu dan substitusikan bahwa fx plus h ditambah dengan, ini aja lah plus minus ya, gx plus h, kemudian dikurangi. Nah, ini kan berdasarkan definisi ya, fx plus minus gx. Jangan bingung untuk plus minusnya, ini merupakan bentuk dari perjumlahan dan pengurangan gitu. Dibagi dengan h. Nah, setelah itu kita gabungkan yang memiliki fungsi f yang memiliki fungsi g. Maka limit h mendekati 0 fx plus h kemudian dikurangi dengan fx. Oke, plus minus. Ini plus minus ngambilnya dari sini ya, dengan dari ini. Gx plus h dikurangi dengan gx. Oke, per h. Nah, setelah itu ternyata bentuknya sudah menjadi bentuk definisi dari turunan, yaitu kalau kita uraikan satu persatu, fx plus h dikurangi fx per h. Ini kan sudah jadi turunan f ya. Oke, plus minus gx plus h dikurangi dengan gx per h. Ini juga sudah menjadi turunan dari g. Sehingga dituliskan bahwa f aksen x plus minus dengan g aksen x. Jadi terbukti. Oke. Untuk contohnya mungkin nanti di video pembelajaran selanjutnya, karena kita bahas dulu untuk pembuktian dalil-dalilnya. Karena akan lebih mudah jika kalian sudah memahami nih pembuktian dalilnya. Jadi soal apapun itu bisa dikerjakan dengan cara-cara yang telah diberikan ya. Oke, kita lanjutkan untuk dalil ke-6. Bagaimana nih untuk dalil ke-6? Oh, untuk dalil ke-6 ini merupakan bentuk dari perkalian. Jika hx-nya sama dengan fx dikali gx, dan f ini adalah f dan g-nya merupakan fungsi yang diferensiabel di x, kemudian turunan pertama fungsi hx-nya adalah bentuknya akan seperti ini. Namun bagaimana pembuktiannya? Kita buktikan bahwa h aksen x sama dengan limit h mendekati 0, kemudian kita substitusikan dulu seperti biasa, berdasarkan definisi x plus h dikali dengan g, x plus h dikurangi dengan fx dikali dengan gx per h. Oke ya. Setelah ini kita akan uraikan, ya kan? Oke, menjadi limit h mendekati 0,
X plus H dikali dengan G X plus H dikurangi dengan F X plus H. Ini harusnya seperti ini ya. Nah, Fx plus H dikali dengan Gx, kemudian ditambah dengan Fx plus H dikali dengan Gx, kemudian dikurangi dengan Fx kali Gx. Oke. Apakah di sini ada yang salah nih? Harusnya mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Kalau sedikit keliru, mohon maaf ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Limit H mendekati 0, kemudian kita uraikan menjadi Fx plus H dikali dengan Gx plus H dikurangi dengan Gx, kemudian per H. Ya, ditambah dengan Gx dikali Fx plus H min Fx per H. Nah, oke. Sama dengan, ya, perhatikan, menjadi limit H mendekati 0, Fx plus H dikali dengan limit H mendekati 0, Gx plus H dikurangi dengan Gx. Nah, per H. Ditambah dengan limit H mendekati 0, Gx dikali dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, jadi kalau kita perhatikan jadi bentuk seperti apa nih? Iya, bentuknya menjadi limit H mendekati 0 ini, kemudian dia Fx plus H ini kan merupakan fungsi ya, fungsi dari Fx itu sendiri. Kemudian dikali dengan, di sini ada bentuk dari definisi Gx-nya. Sehingga menjadi G aksen X ditambah dengan Gx dikali dengan F aksen X. Maka terbukti turunan dari H aksen X-nya adalah Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Oke, mudah-mudahan bisa dapat dipahami ya. Oke, kita ke selanjutnya. Pembuktian dalil ke-7. Pembuktian dalil ke-7 ini merupakan dari fungsi yang dimana fungsi tersebut dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk pecahan gitu ya. Dalam bentuk pembagian seperti apakah ini? Dalam bentuk pembagian Fx dibagi dengan Gx, yang dimana Gx itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau udah sama dengan 0 nanti udah beda lagi ceritanya. Untuk setiap X anggota dari bilangan real. Bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita buktikan. Kita buktikan yang dimana H aksen X ini sama dengan limit H mendekati 0. Kemudian, seperti biasa, berdasarkan definisi kita masukkan ya. Fx plus H, kemudian per Gx plus H, dikurangi dengan Fx, dibagi dengan Gx. Dan semua ini kita bagi dengan H. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Setelah samakan penyebutnya, kita kalikan yang di pembilangnya. Oke. Sehingga bentuknya adalah limit H mendekati 0, Fx plus H, kita kalikan dengan Gx. Kemudian dikurangi dengan Fx, kita kalikan dengan Fx kalikan dengan Gx plus H. Setelah itu, lagi nih,
eh bentar. Fx dulu, oke. Kemudian kita kurangi dengan salah nggak sih? Oke, oke, nggak salah. Ini nggak usah dikurangi lagi, sorry. H dikali dengan G, ini kali ini ya, Gx plus H dikali dengan Gx. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sesuaikan dengan yang ada di pembilangnya. Limit H mendekati 0 menjadi Fx plus H dikali dengan Gx dikurangi Fx dikali dengan Gx dikurangi Fx dikali dengan Gx plus H, kemudian ditambah dengan Fx dikali dengan Gx per H dikali Gx plus H Gx. Sorry, Gx. Oke, betul ya. Selanjutnya, nah masih panjang nih. Tulis di sini nggak apa-apa ya, karena tidak cukup. Selanjutnya menjadi limit H mendekati 0, Gx dikali dengan Fx plus H dikurangi Fx per H. Setelah itu, ini H ya, dikurangi dengan Fx dikali Gx plus H dikurangi Gx per H. Per Gx dikali Gx plus H. Ya. Oke. Ini yang memiliki ini kan sudah ini ya. Bentukannya sebenarnya sudah bagus gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa lihat nih. Kalau diuraikan kayaknya terlalu panjang. Jadi limit H mendekati 0 dengan Gx ini masing-masing fungsinya kita limitin, masing-masing fungsinya kita berikan limit H mendekati 0 gitu. Sehingga limit H mendekati 0 Gx, maka bentukannya adalah tetap si fungsi Gx-nya. Kemudian limit H mendekati 0 dengan fungsi yang ada di dalam kurung ini, maka ini adalah definisi dari fungsi turunan dari f aksen x-nya ya. Kemudian dikurangi dengan limit H mendekati 0 untuk fx jadi fx. Kemudian limit H mendekati 0 untuk fungsi G, maka dikali dengan G aksen X. Kemudian jangan lupa untuk penyebutnya ini. Ini kan G, limit H mendekati 0, jadi GX ya. GX, udah itu limit H mendekati 0, GX plus H, ini menjadi GX juga. Sehingga bentukannya menjadi GX, tapi dipangkatkan dengan 2 atau kuadrat. Jadi terbukti bentuk dari turunan HX atau H aksen X-nya adalah seperti ini. Misalkan ini kok nggak sama nih F aksen, kok ini F aksen dulu, ini G aksen dulu. Ini mah bebas ya untuk penentuan kedudukannya ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Selanjutnya, ada lagi nggak nih? Untuk yang terakhir, turunan fungsi komposisi, yang dimana jika Hx sama dengan Fx pangkat N, dan F ini merupakan fungsi yang diferensiabel di X, maka H aksennya sama dengan N dikali Fx pangkat N dikurangi 1 dikali dengan F aksen X. Nah, bagaimana ini? Untuk lebih mudahnya gini, kita misalkan aja, kita akan membuktikan ya, misalkan, apa nih?
misalkan kita pakai Y aja. Y sama dengan U kuadrat. Berarti kan U kuadrat itu adalah U kali U. Nah, kalau seandainya kita mencari Y aksen, maka akan berlaku U aksen kali U ditambah dengan U dikali U aksen. Gitu kan? Atau jadi sama dengan 2 U kali U aksen. Gitu. Kemudian yang kedua, misalkan ada Z yang dimana Z itu U dikali Y. Maka Z ini dapat diuraikan menjadi U dikali Y itu nilainya U pangkat 2, gitu kan ya. Nah, jadi hasilnya adalah U pangkat 3. Maka Z aksennya, nah ini saya misalkan dengan seperti ini untuk menggambarkan fungsi yang ada di atas dalil 8. Misalkan, jadi Z aksennya itu berapa? Z aksennya adalah U aksen dikali dengan Y ditambah U dikali Y aksen. Bayang nggak nih? Z aksen itu adalah untuk turunan ini, bentukannya kan seperti dalil yang sebelumnya ya, dalil perkalian. Menjadi seperti ini. Oke, bentuknya sudah sama. Maka di sini U aksen dikali Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah U kuadrat. Berarti U aksen dikali U kuadrat ditambah dengan U dikali dengan Y aksen itu adalah 2U dikali U aksen. Sama dengan U aksen, kita tulis dulu aja U kuadrat dikali U aksen ditambah 2U kuadrat kemudian dikali dengan U aksen. Gitu kan ya? Jadi hasilnya adalah 3U kuadrat kali U aksen. Nah, jadi terbukti nih, dengan cara yang sama, dengan cara berurutan, akan juga bahwa turunan pertama dari Hx, yang dimana Fx pangkat N, adalah N dikali Fx pangkat N dikurang 1, kemudian dikali dengan F aksen X. Gitu. Jadi terbukti. Dengan cara yang sama boleh dilakukan ke dalil ke-8. Nah, untuk contoh-contohnya akan menyusul di video selanjutnya. Cukup sekian dulu dalil pertama sampai dalil ke-8 menggunakan definisi turunan aljabar. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke deh, jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan ya. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Salam solusi. Dah.